Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Nurainisa Fitri dari Prodi PGMI semester 4 kelas C. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait pemerolehan bahasa pada anak. Langsung saja, yang pertama, pengertian bahasa anak. Bahasa merupakan alat komunikasi yang paling penting bagi manusia. Bahasa digunakan manusia untuk bersosialisasi dan mengungkapkan pemikirannya. Oleh karena itu, bahasa merupakan kebutuhan yang paling mendasar bagi manusia. Bahasa juga dianggap sebagai sesuatu yang istimewa, sebab bahasa merupakan sarana manusia untuk berpikir yang merupakan sumber awal manusia, memperoleh pemahaman dan ilmu pengetahuan. Pemerolehan dipakai untuk menerjemahkan bahasa Inggris, acquisition yang diartikan sebagai proses penguasaan bahasa secara alami dari seorang anak saat ia belajar bahasa kepada ibunya. Selanjutnya, aspek-aspek perkembangan bahasa pada anak. Yang pertama, perkembangan aspek fonetik. Pemahaman anak mengenai kemiripan dan perbedaan bunyi serta kemampuannya untuk fokus terhadap kemiripan dan perbedaan tersebut terlihat dalam permainan lisan mereka. Yang kedua, perkembangan aspek semantik. Perkembangan ini mengenai pengetahuan semantik selama masa kanak-kanak tak hanya meliputi penambahan kata-kata dan konsep baru, tetapi juga perkembangan jaringan kosakata atau skemata yang semakin luas. Yang ketiga, perkembangan aspek sintaksis, yaitu perolehan pengetahuan sintaksis pada anak usia taman kanak-kanak terus berlangsung begitu mereka mulai menggunakan struktur frasa kata, benda, dan kata kerja yang lebih kompleks. Selanjutnya yang keempat, perkembangan aspek morfemik. Morfemik digunakan untuk menunjukkan kata kerja yang sesuai dengan kala waktu, bentuk kata benda jamak, dan kepemilikan. Yang terakhir, yang kelima, perkembangan aspek pragmatik, yaitu perkembangan pengetahuan mengenai bagaimana bahasa digunakan secara berbeda dalam situasi dan kondisi yang berbeda. Selanjutnya, teori-teori pada perkembangan bahasa anak. Yang pertama, teori behavioral. Dengan stimulus dan respon ketika anak belajar bahasa, pengondisian operal, dan perkembangan sosial. Yang kedua, teori nafistisme. Istilah nafistisme dihasilkan dari pernyataan mendasar bahwa pembelajaran bahasa ditentukan oleh bakat. Yang ketiga, teori interaksionis. Teori interaksionis merujuk pada teori yang menekankan bahwa pemerolehan bahasa anak dipengaruhi oleh interaksi sosial. Yang keempat, teori kognitif. Istilah kognitif merujuk pada teori pemerolehan bahasa yang meyakini bahwa kemampuan berbahasa anak berasal dari kematangan kognitif berdasarkan perkembangan usianya. Yang kelima, teori pragmatik. Teori pragmatik merujuk pada pemerolehan bahasa yang menekankan pada penggunaan bahasa itu sendiri. Selanjutnya, tahapan-tahapan perkembangan pada bahasa anak. Yang pertama, tahapan berdekut. Pada umur sekitar 6 minggu, bayi mulai mengeluarkan bunyi-bunyi dalam bentuk teriakan, rengekan, dekur. Bunyi yang dikeluarkan oleh bayi mirip dengan bunyi konsonan atau vokal. Yang kedua, tahap pengocehan. Pada tahap ini menyebutkan bahwa tahap celoteh terjadi sekitar umur 6 bulan. Yang ketiga, tahap satu kata atau holofrastis. Tahap ini berlangsung ketika anak berusia antara 12 dan 18 bulan. Pada tahap ini, seorang anak mulai menggunakan serangkaian bunyi berulang-ulang untuk makna yang sama. Yang keempat, tahap dua kata, satu frasa. Tahap ini berlangsung ketika anak berusia 18 sampai 20 bulan. Ujaran-ujaran yang terdiri atas dua kata mulai muncul seperti mama, mam, dan papa, ikut. Yang kelima, ujaran telegrafis. Pada usia 2 dan 3 tahun, anak mulai menghasilkan ujaran kata ganda atau disebut juga ujaran telegrafis. Adapun strategi dalam pemerolehan bahasa anak, diantaranya yang pertama, strategi pertama dalam pemerolehan bahasa dengan berpedoman pada tiruan apa yang dikatakan orang lain. Strategi kedua yaitu strategi produktivitas, yaitu efektifan dalam pemerolehan bahasa yang berpegang pada pedoman. Strategi ketiga,
berkaitan dengan hubungan umpan balik antar produksi ujaran dan responsi. Dengan strategi ini, anak dihadapkan pada pedoman hasilkanlah ujaran. Strategi yang keempat yaitu prinsip operasi. Dalam strategi ini, anak dikenalkan dengan pedoman gunakan beberapa prinsip operasi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.